Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aryo Aditomo. Kali ini saya akan memberikan salah satu edukasi kepada teman-teman yang ingin belajar P2H dan urutan langkah P2H dengan benar. Kepada teman-teman, persiapkan diri Anda untuk mengikuti pembelajaran online ini. Kita akan belajar yang mudah, kita belajar yang praktis, dan pastinya menjadikan Anda seorang operator yang handal. Nanti kita akan bahas urutan langkah P2 yang benar, mulai dari urutan langkah pertama sampai ke 10. Kita akan bahas dan kupas di sini. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan ingin menambah wawasan atau knowledge, silahkan dilihat dan saksikan dengan bersama bagaimana urutan langkah P2 dengan benar. Karena seorang operator itu harus bisa memastikan bahwa unit itu dikendarai dengan aman dan memastikan bahwa unit itu tidak layak untuk dioperasikan. Jadi teman-teman tetap di sini untuk 30 menit ke depan. Kita akan konsentrasi untuk melakukan pembelajaran online melalui media ini, dan harapannya tetap fokus dan konsentrasi agar pembelajaran bisa masuk dan kita terapkan ke lapangan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kita langsung lanjut saja ke video yang sudah saya buat ini. Ya, sekarang kita langsung saja mulai. Langkah-langkah P2 dengan benar. Yang pertama, mengelilingi unit. Yang kedua, di atas unit atau di dalam kabin. Yang ketiga, setelah engine hidup. Yang keempat, setelah engine mati atau selesai beroperasi. Nah, setelah itu kita akan melihat urutan langkah P2 dengan benar. Dari nomor 1 sampai nomor 10 adalah urutan langkah P2 dump truck dari depan ke kiri, berputar ke depan lalu ke arah pintu masuk kabin unit. Seperti itu teman-teman langkahnya. Kita buka penutup engine bagian depan. Begitu contohnya teman-teman. Kita lihat contohnya di gambar kanan itu, membukanya ke arah kiri. Setelah terbuka kap engine-nya, kita ambil dipstick oli engine. Dan jangan lupa kita bersihkan dipstick oli engine sampai ke ujung dipsticknya. Jadi nanti sampai kelihatan posisi minimal dan maksimalnya dipstick oli engine tersebut. Nah, kita lihat di sini kelihatan tulisan minimal dan maksimalnya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi dipstick oli engine-nya. Kita pastikan lagi bagaimana hasil yang kedua ini yang sudah dibersihkan dipstick oli engine-nya. Pastikan oli di antara minimal dan maksimal. Ternyata pengecekan kedua oli berada di maksimal. Berarti unit bisa dioperasikan tanpa menambah oli engine. Setelah di sini kita naik ke atas kiri untuk cek level coolant. Di situ ada tulisannya minimal dan maksimal. Level coolant berada di antara minimal dan maksimal ya. Yang artinya unit bisa dioperasikan tanpa menambah air coolant. Lalu kita cek air wiper yang berada di bawah kiri depan kita ya. Pastikan air wiper selalu ada agar ketika kaca depan kotor kita bisa membersihkannya dengan wiper dan air yang ada di tangki tersebut. Oke, setelah itu kita cek stabilizer. Pastikan stabilizer tidak retak atau bengkok atau patah saat unit DT akan berjalan dan dioperasikan. Kita lihat di situ aman, tidak ada bengkok, tidak ada patah atau retakan. Lanjut untuk cek nut atau baut roda. Di sini kita cek baut rodanya, apakah baut rodanya hilang ataupun kendor gitu. Nah, kalau sudah dilihat aman, kita lanjut untuk menuju ke dalam. Nah, kita lihat ke dalam lagi, kita cek tread roda atau tapak roda. Apabila ada paku atau besi dan benda tajam yang menancap pada tapak roda, kita bisa mengambilnya ataupun kita cekkan ke orang tayar dulu. Seperti itu. Setelah itu kita cek spring. Pastikan spring tidak retak dan patah pada saat sebelum unit dioperasikan. Kita cek spring karena spring itu adalah penahan unit
Jadi kita cek betul-betul spring kondisinya bagaimana. Oke, setelah itu kita cek muffler. Muffler ini bahasa kampungnya adalah knalpot. Jadi muffler ini kita pastikan lagi tidak retak atau berlubang pada saat unit akan dioperasikan. Kita cek sampai atas, jangan sampai ada yang lubang ataupun ada retakan gitu ya. Oke. Selanjutnya kita cek oli transmisi yang berada di kanan bawah. Ini ya, oli transmisi di sini masih full aman, tidak ada yang berkurang di situ. Dan pastikan oli transmisi berada di antara minimal dan maksimal. Setelah itu kita cek spring bagian belakang. Kita cari retakan ataupun patahan spring. Kalau memang ada, kita laporkan. Oke, selanjutnya kita cek juga di shock absorber. Pastikan shock absorber atau suspensi tidak lepas dan pada kondisi tegak atau tidak bengkok maupun rusak pada saat dioperasikan. Kita cek juga chamber brake. Pastikan chamber brake tidak ada kerusakan atau hose chamber brake tidak lepas ketika akan dioperasikan. Lanjut cek tangki udara dan tangki bahan bakar. Di sini tangki fuel kita lihat aman, tidak ada rembesan. Pastikan tidak rusak atau bocor saat akan dioperasikan. Oke. Kita cek ke dalam untuk universal joint. Kita pastikan universal joint tidak lepas atau patah, masih lurus, kuat. Dan kita cek bagian depannya, propeller shaft tidak patah atau retak saat unit akan dioperasikan. Ya, kita lanjut ke tire belakangnya lagi yang P2 nomor 3. Oke, kita lihat di sini ada U-bolt dan turnion. Jadi ketika kita pengecekan di area nomor 3 ini, pastikan baut tidak lepas atau retak saat unit akan dioperasikan karena baut sebagai penyangga spring. Nah seperti itu. Jadi kalau lepas atau retak, spring patah ataupun jatuh 1, 2, 3, pasti dia tidak akan imbang. Oke, cek roda belakang seperti cek roda depan tadi. Pastikan tidak ada yang lepas bautnya atau kendor saat dioperasikan. Ya, kita cek tailgate. Pastikan tailgate terkunci saat pengecekan dam posisi turun, jangan sampai tailgate terbuka. Kalau terbuka, informasi ke mekanik. Ya. Cek bagian belakang unit. Di sini kita akan melakukan pengecekan chamber brake. Pastikan chamber brake tidak bocor atau rembes, ya, atau hose-nya lepas. Kita cek juga diferensial, ada rembesan oli ataupun ada kerusakan sebelum dioperasikan. Kita lanjut cek fishstay, penahan diferensial atas, apakah ada retakan atau patah di fishstay. Fishstay aman. Cek fishstay apabila ada retak atau patah sebelum dioperasikan. Kita cek aman. Kita cek stabilizer belakang.
Pastikan stabilizer tidak bengkok atau patah saat unit akan dioperasikan. Setelah itu kita cek lampu belakang atau lampu mundur, lampu rating sen kanan kiri. Pastikan lampu belakang dan lampu rating masih lengkap dan tidak pecah akibat insiden atau terkena material sebelum dioperasikan. Kita cek lagi ke arah nomor 6. Cek roda dan baut roda lagi dengan teliti agar ketika mengoperasikan unit aman dan nyaman. Kita cek juga pastikan jubol, pengait spring dan turnion aman dan kencang, tidak ada kendor dan masih kuat. Di sini kita lihat wheel chock adalah ganjal unit. Pastikan wheel chock ada saat beroperasi agar ketika berhenti di tanjakan atau turunan, wheel chock selalu membantu untuk mengganjal unit. Setelah itu kita cek kap baterai unit ya. Di situ kita buka kap baterai unit dan periksa dengan melihat kondisi baterai tidak kotor atau terjadi korosi. Kita buka. Ya, seperti ini. Jenis baterai yang dipakai unit ini adalah baterai maintenance free. Jadi nggak kelihatan upper dan lowernya. Kita lihat korosi di situ. Kalau nggak ada, kita fokus ke switch on off, baterai disconnect. Posisikan switch baterai pada posisi on saat akan mengoperasikan unit ya. Jadi begini, posisi on-nya seperti ini, posisi off-nya seperti ini. Nah, kita posisikan on. Tutup kembali baterai dan pastikan pada ruangan baterai ada ventilasi untuk baterai agar tidak menjamur atau terjadi korosi ya. Tutup kembali baterai dan pastikan pada kapnya tertutup rapi. Oke, kita lanjut untuk cek tangki udara. Kita drain tangki udara agar air yang di dalam tangki keluar dan mencegah korosi pada tangki udara tersebut. Oke, kita cek semuanya, kita drain. Itu caranya, ditarik. Yang satunya lagi ada 3, kita tarik lagi. Setelah itu cek roda depan dan cek baut roda lagi. Kita cek spring. Ya, pastikan spring tidak retak atau patah dan pastikan chamber brake tidak rembes atau lepas hosnya. Kita cek oli steering. Di sini kita ceknya begini aja karena kotor di sini. Jadi kita cek kebocoran atau rembesan dan kita bisa cek lebih akurat lagi ketika kita membuka kabin seperti gambar di atas. Kita cek oli hidrolik. Di sini oli hidrolik di bagian kiri. Ini ada minimal dan maksimal. Pastikan oli hidrolik pada posisi di antara minimal dan maksimal. Di posisi max pada saat ini bisa dioperasikan dengan aman. Kita cek bagian belakang apakah ada material yang masuk di tengah-tengah ataupun yang mengganjal. Cek kembali spring, chamber brake dan shock absorber dalam kondisi normal ataupun tidak rusak. Ya, pastikan lagi. Kita cek air dryer. Ini adalah air dryer. Pada kondisi normal tidak ada air pada tangki. Ataupun
Jika ada air atau oli yang keluar pada tangki air dryer, berarti unit dalam masalah. Cek bagian depan unit, kaca kabin atau bodi bagian depan apabila ada bekas insiden atau boulder yang menempel. Kalau sudah aman, kita lanjut ke pemeriksaan dalam kabin unit. Ya, buka pintu dengan hati-hati. Prosedur menaiki unit menggunakan 3 titik tumpu, tetap safe dan aman ketika kita memasuki unit. 2 tangan pegang tangga kabin dan 1 kaki menaiki tangga unit. Oke. Ya, setelah itu jangan menaruh sepatu pada pintu atau pijakan kaki karena akan mengakibatkan kerusakan pada pintu unit. Letakkan sepatu pada tempat yang sudah disediakan atau di samping kiri jok operator atau di dalam kabin pastinya. Jadi kalau posisinya di situ mengganjal. Setelah itu kita cek apar dalam unit, cek isi apar dan gig apar. Pastikan di ring hijau. Setelah dipastikan aman, kita langsung adjust jok maju mundur. Di situ posisi untuk pengaturan jok maju mundur ya. Setelah itu kita adjust naik turun jok atau kita atur posisi pengaturannya di situ. Kita pencet ke bawah, dia turun. Kita tarik ke atas, dia naik ke angin. Lanjut kita turunkan sandaran. Cek naik turun sandaran jok di situ posisinya. Oke. Setelah itu kita cek tilt steering atau pijakan pengaturan steering di situ tempatnya. Jadi sesuaikan posisi jok dan steering dengan nyaman dan pastikan Anda menjangkau saat mengendalikan unit. Jadi jangan sampai pengaturan kita itu terlalu over malah tidak terjangkau. Pastikan penutup pintu dengan menggunakan tangan kanan agar tangan aman dari terjepit. Ini pasang seatbelt dan pastikan seatbelt dalam kondisi tidak rusak atau putus, dan lock seatbelt pastikan tidak rusak. Ini harus bisa diklik. Setelah itu kita kencangkan. Sudah kencang, nyaman. Kita pastikan posisi transmisi pada posisi netral agar unit aman saat di start ketika akan dioperasikan. Sudah digambar lever transmisi, posisi netral. Oke, kita langsung lanjut ke parking brake. Pastikan parking brake posisi on dan agar safe saat kita start unit gitu. Kita lanjut ke switch PTO atau PTO switch ya. Pastikan PTO switch pada posisi off pada saat kita akan mengoperasikan unit awal gitu ya. Pastikan dam body lever dalam keadaan posisi float atau mengambang. Pastikan switch lampu mati sebelum start engine agar arus lampu tidak mengganggu saat starting. Setelah semua dicek aman, mulai start engine. Klakson 1 kali untuk menghidupkan engine agar ketika ada orang di sekitar kita mengetahui unit kita akan start. Putar kontak ke kanan.
Pastikan panel monitor menyala dan tidak ada kelainan pada lampu atau muncul error pada saat akan di start. Berikut adalah tampilan dari switch monitor display. Kita mulai starting. Ya, sudah kita starting. Kita lihat jarum gig berada di antara F dan E. Kalau ada di antara itu berarti aman. Radiator cukup, pastikan udara dalam tangki cukup dan fuel juga cukup. Oke, kalau sudah, dalam membaca monitor display kita harus tahu dan detail dalam melihat error-error apa yang akan dimunculkan pada monitor tersebut. Posisikan lamp switch on saat kita akan mengoperasikan. Ya, setelah kita mempersiapkan semua attachment setelah di starting, langkah selanjutnya adalah test brake. Dalam test brake ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita pastikan pedal brake. Injak foot brake sebelum memasukkan transmisi untuk tes brake agar lebih safety. Dan tes akselerator pedal dan RPM apakah naik ketika diinjak pedalnya. Setelah itu lepas parking brake dengan foot brake diinjak dan tekan lock button transmisi, lalu masukkan transmisinya dengan lembut. Ya, setelah itu masukkan transmisi untuk tes brake. Oke, kita masukkan transmisi, lalu tes brake dengan memasukkan transmisi dan RPM dinaikkan 1500. Apabila tidak nyelonong, berarti brake aman untuk dioperasikan. Mulai beroperasi dengan mengutamakan keselamatan dan bekerjalah sesuai SOP. Setelah selesai bekerja, kita lakukan langkah kedua yang terakhir, yaitu setelah mengoperasikan unit. Setelah beroperasi, idle kurang lebih 3 menit sebelum mematikan engine, dan setelah itu engine kita matikan. Ya, sebelum kontak dimatikan, AC, radio, lampu kerja harap dimatikan terlebih dahulu agar switch-switch yang ada di depan kita ini pastinya menggunakan kelistrikan dan nantinya agar tidak mengganggu ketika dioperasikan kembali. Setelah semuanya mati, putar kontak ke off. Oke. Oke teman-teman, itu tadi perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan acuan nanti ketika di lapangan. Video ini dibuat untuk menambah pengetahuan dan membawa wawasan mulai dari audio dan visual. Ketika kita melihat video ini, maka kita bisa membayangkan bagaimana nanti kita berada di lapangan. Dan teman-teman bisa mengklik video ini apabila teman-teman lupa dengan apa yang kita sampaikan tadi ataupun kurang jelas. Bisa diulangi, bisa dicepetin, dan caranya sangat mudah sekali. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan ataupun knowledge teman-teman ketika teman-teman melihat video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.